Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dilan Nurtiasari. Saya dari kelas 10 di Cafe 1. Di sini saya mendapatkan tugas informatika untuk membuat video presentasi dengan tema berpikir komputasional. Nah, sebelum kita masuk ke materi berpikir komputasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih berpikir komputasional itu. Nah, berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggris adalah computational thinking, merupakan suatu metode menyelesaikan masalah atau persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika, atau berpikir seperti halnya sebuah komputer yang menggunakan logika atau algoritma. Nah, berpikir komputasional terdapat 4 prinsip di bidang informatika yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Dekomposisi. Dekomposisi merupakan proses pemecahan masalah yang semula kompleks menjadi bagian-bagian kecil atau sederhana. 2. Pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan proses dalam menemukan pola pada bagian-bagian masalah yang lebih kecil. Dan yang ketiga, abstraksi. Abstraksi merupakan mengabaikan bagian yang tidak penting dan tidak relevan dan hanya fokus pada bagian penting dari masalah. Dan yang terakhir atau keempat, algoritma. Algoritma membuat langkah-langkah secara terurut untuk mencapai suatu solusi. Nah, itu dia pengertian dan prinsip-prinsip dari berpikir komputasional. Dan sekarang kita akan mempelajari berpikir komputasional. Tapi sebelum mempelajari berpikir komputasional, saya akan membacakan materi-materi yang akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, berpikir komputasional terbagi menjadi 2 materi, yaitu algoritma dasar dan struktur data. Algoritma dasar terdiri dari searching dan sorting. Nah, searching dan sorting juga terdiri dari 5, yaitu bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. Struktur data juga terdiri dari 2, yaitu stack dan queue. Dan sekarang saya akan membahas pengertian-pengertian dari materi yang akan kita bahas. 1. Pencarian atau searching. Pencarian atau searching adalah menemukan sesuatu yang dapat berupa benda, angka, informasi, atau data dalam sebuah tabel yang memenuhi kriteria tertentu. Ada 2 contoh masalah pencarian diantaranya sebagai berikut. 1. Mencari pakaian berwarna putih di lemari yang berisi semua pakaian yang kalian miliki. 2. Mencari buku non-fiksi dengan judul tertentu pada bagian rak buku kumpulan non-fiksi di toko buku. Pengurutan atau sorting. Pengurutan atau sorting terbagi menjadi 2, yaitu ascending dan descending. Pengurutan dari kecil ke besar disebut dengan istilah ascending, sedangkan pengurutan dari besar ke kecil atau pengurutan menurun disebut dengan istilah descending atau dapat juga disebut dengan cell sort. Cell sort sendiri adalah metode penambahan top-down atau pengurutan menurun yang dikembangkan oleh Donald Shell pada tahun 1959. Baik, ini dia langkah-langkah yang akan digunakan untuk melakukan pengurutan pada beberapa algoritma, seperti bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. 1. Bubble sort. Bubble sort atau sinking sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang mengulangi berulang kali melalui daftar atau serangkaian objek atau informasi. Teknik bubble sort memiliki metode pengurutan dengan membandingkan data yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya tidak benar. 2. Insertion sort. Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang menempatkan setiap elemen dan pada posisinya melalui perbandingan data. Insertion sort mengurutkan sebuah daftar elemen dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan besar kecilnya elemen data sehingga menjadi daftar yang terurut. 3. Quick sort. Quick sort adalah algoritma yang membagi daftar atau list menjadi 2 bagian menggunakan sebuah pivot atau acuan. Apabila data dalam daftar kurang dan pivot, maka data tersebut diletakkan di samping dari pivot. Sedangkan apabila data lebih besar dari pivot, maka diletakkan di samping kanan pivot.
4. Merge sort. Merge sort adalah algoritma klasifikasi dalam ilmu komputer yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan serangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlah data terlalu besar. 5. Selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan dengan mencari nilai data terkecil atau terbesar bergantung pada ketentuan ascending atau descending dan daftar bilangan yang belum terurut, kemudian meletakkannya pada daftar baru yang terurut. Dan sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu struktur data. Struktur data terdiri dari dua, yaitu stack dan queue. Pengurutan atau stack. Pengurutan atau stack memiliki peristiwa, yaitu tumpukan piring. Peristiwa tumpukan piring tersebut adalah salah satu contoh dari konsep tumpukan atau stack, yaitu penambahan dan pengambilan suatu data atau objek yang hanya dilakukan pada bagian atas atau tumpukan disebut dengan top of stack. Tumpukan atau stack memiliki aturan last in first out atau disingkat dengan LIFO, yang berarti data atau objek yang terakhir masuk akan pertama kali keluar atau diambil. Seperti halnya peristiwa tumpukan piring yang telah saya sebutkan tadi. Dan sekarang kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu antrean atau queue. Antrean atau queue memiliki peristiwa seperti saat kalian antri ketika membeli barang atau produk di toko-toko. Peristiwa tersebut adalah salah satu contoh konsep dari antrean atau queue, yaitu penambahan data atau objek hanya dapat dilakukan pada suatu ujung atau sisi belakang atau rare, dan pengambilan data atau objek dilakukan pada ujung lainnya, yaitu sisi depan atau front. Antrean atau queue memiliki aturan first in first out atau disingkat dengan FIFO, yang berarti data atau objek yang pertama masuk akan pertama kali keluar atau diambil, seperti halnya peristiwa antrean nasabah dari sebuah bank. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.